Puji nama Tuhan, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu memperhatikan dan menolong setiap kita yang ada. Pada kesempatan ini kembali kita dapat berjumpa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia senantiasa menyertai, bahkan rohnya dicurahkan untuk memimpin perjalanan hidup kita. Sehingga kita menikmati tuntunan yang daripadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mulaikan ibadah pada saat ini, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang baik dan sungguh baik. Pemeliharaan-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau selalu menolong dan memperhatikan kami semua. Biarkan saat ini Tuhan, kami tenang dalam hadirat-Mu. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah pada saat ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dia mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Angkat hatimu, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji nama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara dahsyat terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Segenap hidup kami perlu kuasa-Mu. Roh Allah bekerjalah sama setiap kami yang ada. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, karena Roh Allah sedang bekerja.
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, di antara kita. Oh, Allah berjalan. Penuhi setiap hati kami yang rindu, penuhi setiap hati kami yang haus dan lapar. Engkau berjalan, oh bekerjalah, ya Roh Kudus. Dan bagimu tidak ada yang sukar, Kau bekerja menolong. Kami berseru, kami tinggikan, kami agungkan, ya Roh Allah bekerjalah, cepat, glory, glory, glory. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, penuhi kami Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh
Kami muliakan nama Tuhan yang kami sembah. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau sanggup menolong dan memberkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Yang mau bersorak-sorai meninggikan namamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Dalam segala situasi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari saudara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, haleluya, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Semua serukan. Haleluya. Kami serukan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Glory, haleluya. Bersama Yesus kita menang. Bapak Ibu Saudara, kondisi apapun dalam hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus kita pasti menang. Segala hormat kemuliaan bagi Raja Keagungan kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Yes, haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Mari katakan sama-sama, jiwa bebas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Keajaiban Allah terjadi, amin saudara. Kuasa Allah terjadi, amin saudara. Haleluya. Oh 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 oh. Sekali lagi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Semua siap. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban-Mu terjadi. Yes. Segala perkara kami percaya ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan saat ini kami taruh harapan di dalam-Mu Yesus. Engkau Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah memilih kami. Engkau Allah yang sudah menentukan kami untuk menjadi pemenang-pemenang dalam segala perkara. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atas
segalanya. Mari sama-sama nyatakan, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Amin Tuhan. Yesus lebih besar dari. Dengan imanmu katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Dia tak pernah tinggalkan kita. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Yesus lebih besar. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Serukan Yesus. Yesus lebih besar. Oh, Engkau yang besar dalam hidup kami. Tidak dibiarkan kami berjalan seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Saya rindu jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Setiap kita yang beribadah di rumah kita masing-masing, saudara nyanyikan refrennya bersama-sama dengan keluargamu. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Berdoa, Dia tak tinggalkanku. Berdoa dan percaya Dia tidak tinggalkan engkau. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari Segalanya. Kembali katakan, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. puji Tuhan, puji Tuhan. Masalah hidupku tak melebihi, Tidak melebihi kekuatanmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkan Seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari
menjadi doa dan harapan kami. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tatkala kami takut, hanya Engkau yang dapat menguatkan kami. Tatkala kami lemah, hanya firman-Mu itu yang melegakan hidup kami. Biarlah di setiap waktu dan setiap saat, nama Yesus yang besar itu bekerja, menolong, memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan hadir, Tuhan menolong kami semua. Bapa di surga, saatnya firman-Mu dibentangkan. Kami merindukan firman Allah untuk menguatkan perjalanan hidup kami. Supaya langkah kami tetap maju, langkah kami tetap mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online GBDI Tuban dan GBDI Karangwaru. Firman Allah pada saat ini berjudul Semangat di tengah situasi yang sulit. Kita ada sekarang di tengah situasi hidup yang sangat-sangat berat dan sangat sulit. Tetapi kita belajar melalui kebenaran firman Allah bagaimana caranya di tengah-tengah situasi yang sulit kita tetap bersemangat. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Allah, Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Melalui ayat-ayat firman Allah ini kita bisa membawa diri tetap bersemangat. Tetap bersemangat di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita ada
dalam berbagai-bagai macam penderitaan. Kita sekarang sedang masuk di tengah-tengah krisis multidimensi. Tetapi di tengah-tengah krisis multidimensi, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tidak menjadi terpuruk. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi putus asa ketika kita hidup dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita mau belajar dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30 memberikan cara kepada kita. Bagaimana kita tetap menjalani hidup ini, tetap bersemangat di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang pertama, fokus kepada tujuan hidup yang abadi. Ketika kita fokus kepada tujuan hidup yang kekal, tujuan hidup yang abadi, kita akan tetap bersemangat menjalani hidup ini. Dan yang kedua, rela menerima kodrat. Kerelaan kita menerima kodrat hidup ini membuat kita tidak terpuruk. Apapun yang terjadi kita tetap bersemangat. Dan yang ketiga, meningkatkan harapan dan optimisme. Kita tetap meningkatkan harapan dan kita tetap meningkatkan optimisme kita sehingga menurunkan stres. Dan yang keempat, mengandalkan Roh Kudus. Kita tetap menjadi kuat, kita tetap bersemangat ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Yang kelima, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, meyakini Allah turut bekerja mendatangkan yang baik. Dan yang keenam, melangkah maju menuju kesempurnaan. Bapak, Ibu, Saudara, 6 langkah ini merupakan kiat sukses kita menuju hidup yang tetap bersemangat di tengah badai, di tengah topan, di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Kita lihat yang pertama, Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan tetap bersemangat ketika kita terfokus kepada tujuan hidup yang abadi. Kita akan tetap bersemangat ketika kita berfokus kepada tujuan hidup yang kekal. Di ayat 18 sampai ayat 19 menjelaskan kepada kita, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat ini kita akan melihat referensi yang lain di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Luar biasa, karena ayat ini katakan sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ketika kita fokus kepada tujuan hidup kita yang kekal, apapun yang menimpa hidup kita, kita tidak terpuruk, tidak lemah, tidak putus asa. Karena apa? Fokus kita kepada kekekalan. Ayat ini katakan, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekarang kita menderita, tetapi ke depannya di kekekalan kita akan alami kemuliaan. Kita akan alami sukacita abadi. Kita akan alami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, hendaklah kita fokus kepada tujuan hidup kita. Fokus kepada tujuan hidup kita, hidup yang kekal, hidup yang abadi. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap bersemangat di tengah situasi yang sulit, rela menerima kodrat. Hati yang rela. Kerelaan ini membuat kita mampu menghadapi segala hal. Seringkali kita menjadi putus asa, seringkali kita protes, seringkali kita tidak puas. Karena apa? Kita tidak rela. Tetapi saat ini kita belajar bagaimana kita menjalani hidup ini. Tetap bersemangat di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita rela menerima kodrat. Kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 20 sampai ayat 23. Roma pasal 8 ayat 20 sampai 23. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Wow, ayat ini menjelaskan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita masih ada di dunia ini dan kita menggunakan tubuh jasmani, daging dan darah ini, kita ada di dalam kodrat alami banyak persoalan dan penderitaan. Di Roma 8 ayat 20 katakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ayat yang ke-21, ayat yang ke-22 dan 23 katakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat-ayat ini menjelaskan bahwa semua makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dan semua mengeluh, digambarkan seperti orang yang sakit bersalin. Bukan hanya di status pendidikan yang rendah, sedang sampai status pendidikan yang tinggi. Bukan hanya kepada status ekonomi yang paling rendah, tetapi ayat ini menjelaskan dari status ekonomi yang rendah, yang sedang tinggi. Semua makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Semua makhluk mengeluh seperti orang yang sakit bersalin. Ketika kita rela menerima kodrat ini, kita tetap kuat, Saudara. Kita akan baca dalam Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 14 ayat 1.
Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kita baca lagi dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 5 ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat ini menjelaskan kepada kita, selama kita tinggal di dalam kemah ini, kita mengeluh. Mari Bapak Ibu Saudara, semangat di tengah situasi yang sulit. Yang kedua, kita belajar memiliki hati yang rela menerima kodrat hidup. Kita mengeluh, kita banyak tantangan. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Itulah hidup manusia. Yang ketiga, bagaimana semangat di tengah situasi yang sulit meningkatkan harapan dan optimisme. Meningkatkan harapan. Ketika kita membangun harapan-harapan yang baru, ketika kita membangun harapan di dalam Yesus, ketika kita memiliki optimisme yang tinggi, menurunkan stres, kita akan tetap bersemangat. Kita akan kembali baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Allah. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Betapa indah kita punya pengharapan yang sangat luar biasa. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan di dalam Yesus. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena ada pengharapan kita bersukacita. Karena ada pengharapan di dalam Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Karena ada pengharapan di dalam Yesus, kita tetap semangat di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita tetap bersukacita. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita baca lagi dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita tetap semangat menjalani hidup dengan berbagai-bagai macam tekanan, menjalani hidup dengan berbagai-bagai macam persoalan, menjalani hidup dengan berbagai-bagai macam tindasan dan rintangan. Tetapi di tengah situasi yang sangat sulit ini, kita tetap bersemangat ketika fokus hidup kita kepada tujuan hidup yang abadi. Fokus hidup kita kepada tujuan hidup yang kekal. Dan yang kedua, rela menerima kodrat. Yang ketiga, meningkatkan harapan dan optimisme. Yang keempat,
mengandalkan Roh Kudus, saudara. Kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di saat lemah, Roh Kudus itu membantu kita. Di saat lemah, Allah Roh Kudus itu membantu kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Betapa bersyukurnya kita karena kita memiliki Allah Roh Kudus. Kita manusia sangat terbatas. Kita manusia sangat lemah. Saudara, keterbatasan kita, kelemahan kita membuat kita tidak mampu berdiri tegak di tengah-tengah masa sulit. Tetapi luar biasa, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah kelemahan kita, kita tetap bersemangat menjalani hidup ini. Karena Roh Kudus bekerja membantu dan menolong kita semua. Roma 8 ayat 6 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di saat-saat kita sudah tidak berdaya, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa luar biasanya di saat kita lemah, di saat kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa, di saat kita sudah tidak dapat mengerti apa yang harus kita sampaikan kepada Allah, karena di tengah-tengah situasi hidup yang sangat menekan hidup kita. Tetapi firman Allah katakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan Alkitab, Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari andalkan Roh Kudus. Kita tidak goyah. Kita tetap berdiri kuat. Kita tetap dapat menjalani hidup di tengah-tengah badai yang sangat besar. Karena Roh Kudus menolong, membantu hidup kita. Yang kelima, meyakini Allah turut bekerja. Indah Bapak, Ibu, Saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Dan bagaimana supaya kita menjalani hidup ini tetap bersemangat, yakin, percaya Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan yang baik bagi kita. Kita buka Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi mundur, kita tidak menjadi lemah. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita. Karena Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan lihat dan bandingkan
Allah turut bekerja mendatangkan yang baik. Dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Bagaimana pengalaman Yusuf dengan saudara-saudaranya. Tetapi satu pernyataan yang sangat luar biasa. Bagaimana pengalaman Yusuf, Allah turut bekerja mendatangkan yang baik untuk hidupnya. Sehingga ayat ini dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya dan kita yakini. Apapun situasi kita sekarang, semangatlah jalani hidup. Karena Allah turut bekerja mendatangkan yang baik. Seperti pengalaman Yusuf katakan, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah bekerja mereka-rekakan yang baik dengan tujuan yang baik untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana untuk kita tetap semangat di tengah situasi yang sulit, melangkah maju menuju kesempurnaan. Jangan menjadi Kristen yang jalan di tempat. Jangan menjadi Kristen yang mundur, jangan menjadi Kristen yang lemah, tetapi menjadi Kristen yang tetap maju dan terus maju menuju kesempurnaan sampai Yesus datang di tengah-tengah situasi apapun. Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau melangkah maju. Kita belajar seperti Yesus. Kita berjalan bersama Yesus, kita berubah, meningkat, menjadi sempurna seperti Yesus. Firman Allah katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Semangat. Jalani hidupmu dengan semangat. Karena ayat ini katakan engkau yang dipanggil akan dibenarkannya. Engkau yang dibenarkannya akan dimuliakannya. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita alami. Kita masuk di dalam kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena ayat ini katakan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari Roma 8 ayat 18 sampai 30, tidak ada alasan bagi kita untuk lemah di tengah situasi yang tidak baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk mundur di tengah situasi yang tidak baik. Belajar untuk kita menerima firman Allah, bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah, fokus kepada tujuan hidup yang abadi. Rela menerima kodrat, meningkatkan harapan dan optimisme kita. Dan yang keempat, andalkan Roh Kudus, meyakini Allah turut bekerja, melangkah
maju menuju kesempurnaan, supaya engkau akan alami kemuliaan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar saat ini. Mampukan kami terus Tuhan untuk kami menjalani hidup ini untuk tetap bersemangat. Engkau memberkati kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ajar kami berdiri di atas kebenaran firman Allah, bertumbuh di dalam firman Allah. Kami ingin alami kemuliaan dan masuk di dalam kemuliaan-Mu. Berkati kami semua. Akhir ibadah di ibadah online saat ini. Berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, semangat, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua mulai saat ini sampai Engkau datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.